Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk pembahasan kali ini diperuntukkan untuk yang belum mempunyai pasangan hidup agar tidak salah di dalam mencari pasangan hidupnya. Jadi di sini saya ingin membahas ada beberapa kriteria di dalam anjuran kita itu memilih calon istri ataupun di dalam memilih calon suami sesuai dengan petunjuk siapa? Ya tentulah ya petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kata Rasulullah ada beberapa petunjuk ataupun ada beberapa anjuran ketika kita mencari pasangan hidup. Yang pertama kata Rasulullah, carilah gitu seorang pasangan hidup itu agamanya. Yang dianjurkan mengutamakan wanita ataupun suami nanti yang memiliki ketekunan di dalam beragamanya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menikahi wanita, dinikahi itu dikarenakan 4 perkara. Pertama, dikarenakan hartanya. Kedua, dikarenakan garis keturunannya. Yang ketiga, dikarenakan kecantikannya. Keempat, dikarenakan agamanya. Kata Rasulullah di dalam hadis itu dilanjutkan, maka pilihlah yang memiliki ketekunan agamanya. Semoga engkau akan beruntung, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam hadis itu ditekankan, maka agamanya yang harus pertama diprioritaskan ketika kita mencari calon pendamping hidup kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Daud, dan juga Imam Ibnu Majah. Kemudian yang kedua, yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu agar menikahi seorang wanita ataupun laki-laki yang pikirannya itu cerdas. Kenapa Rasulullah menganjurkan kita untuk mencari pasangan hidup itu yang cerdas? Karena di dalam kita berumah tangga, salah satu tujuannya itu adalah kita untuk bercampur gaul. Bukan hanya saja bercampur gaul di dalam rumah tangga, tetapi kan kita hidup bersosialisasi kan, kita bercampur gaul dengan orang-orang yang lain. Bercampur gaul dengan yang baik itu tentu memerlukan pikiran yang cerdas. Karena itu Rasulullah anjurkan mencari seorang wanita yang cerdas. Ya tentu kecerdasan itu tidak akan didapat tanpa dia menuntut ilmu kan. Dan untuk anjuran yang ketiga, kata Rasulullah itu adalah kamu itu menikahi seorang wanita yang statusnya itu masih gadis. Ini kata Rasulullah. Jadi bagusnya mencari calon itu yang masih gadis. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha. Ia berkata, kata Jabir, aku menikahi seorang wanita. Lalu aku mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah itu bertanya kepadaku, wahai Jabir, apakah kamu sudah menikah? Kata Rasulullah. Maka Jabir itu menjawab, iya sudah Rasulullah, saya sudah menikah. Lalu Rasulullah itu bertanya kembali kepada Jabir, istri kamu itu gadis apa janda? Kata Rasulullah. Maka Jabir pun kembali berkata kepada Rasulullah, janda ya Rasulullah. Lalu Rasulullah pun berkata kembali kepada Jabir, wahai Jabir, betapa bagusnya kalau kamu itu menikahi seorang gadis, engkau bercanda dengannya, dan gadis tersebut pun bercanda dengan diri kamu. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, jadi di dalam keterangan referensi hadis ini menunjukkan bahwa dianjurkan, kata Rasulullah, lebih baik menikahi gadis daripada menikahi janda.
Tentunya bukan hanya sembarang gadis, tetapi gadisnya yang mempunyai apa? Yang mempunyai agamanya yang kuat. Kalau misalkan kita menemukan gadis tetapi agamanya yang gak kuat, ya lebih baik janda tetapi agamanya kuat kan? Seperti itu. Dan di sana juga dikatakan di dalam hadis tersebut, kamu bercanda dengan gadis tersebut dan gadis tersebut bercanda dengan diri kamu. Itu menandakan bahwa mempunyai hasrat saling suka dan juga saling mencintai. Seperti itu. Dan untuk anjuran yang keempat, kata Rasulullah, carilah pasangan hidup untuk kamu adalah seorang wanita yang menyayangi. Artinya yang saling menyayangi. Berarti yang saling menyayangi itu adalah yang suka pada suka ya. Muncul orang manusia pada bogoh lah. Maka kalau di dalam kehidupan rumah tangga, istrinya yang cinta banget sama suaminya, suaminya yang sayang banget sama istrinya, mungkin itu akan terlihat lebih indah ya. Akan terlihat lebih harmonis rumah tangganya, daripada kita melihat yang mana istrinya enggak cinta sama suaminya, suaminya juga enggak cinta sama istrinya. Mungkin rumah itu gak akan tampak terlalu indah daripada satu pasangan ini yang dua-duanya itu saling mencintai. Jadi baiknya kita menikah dengan pasangan yang saling mencintai. Dan di dalam anjuran tersebut juga dikatakan bukan hanya saling mencintai, tetapi lebih baik mendapatkan seorang wanita yang mana wanita itu subur. Yang subur, yang kemungkinan akan banyak anaknya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar, yaitu berkata, di dalam hadis tersebut dikatakan ada datang seorang laki-laki mendatangi Rasulullah. Lantas laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tuh bertemu dengan seorang wanita. Wanitanya cantik ya Rasulullah, dan itu statusnya masih gadis ya Rasulullah. Tetapi sayang ya Rasulullah, walaupun dia gadis dan cantik, tetapi kemungkinan wanita itu gak bisa dapat anak. Karena laki-laki itu mengetahui bahwa wanita itu mempunyai penyakit yang kata dokter itu kemungkinan gak punya anak. Dan dia mengatakan itu kepada Rasulullah. Lantas ya Rasulullah, apakah baik untukku menikahinya?" Maka Rasulullah menjawab kepada laki-laki tersebut, "Tidak, jangan. Lebih baik kamu jangan menikahi wanita itu." Lantas pergi laki-laki itu dan datang kembali kepada Rasulullah untuk yang kedua kalinya. "Tapi ya Rasulullah, aku sampai sekarang masih tetap mencintai wanita itu dan aku ingin menikahinya ya Rasulullah." Maka Rasulullah menjawab kembali kepada laki-laki tersebut, "Jangan, kamu tuh lebih baik jangan menikahi wanita itu." Bahkan laki-laki tersebut sampai ketiga kalinya datang kepada Rasulullah, "Tapi ya Rasulullah, aku udah sayang sekali pada wanita ini. Aku ingin menikahi wanita ini." Maka Rasulullah menjawab kepada laki-laki tersebut berkata, "Nikahilah wanita yang kalian saling menyayangi, lagi wanita tersebut subur, yang banyak melahirkan. Karena apa? Karena aku menyukai dari kamu untuk memperbanyak umat," kata Rasulullah. Nah, hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam An-Nasai. Karena salah satu tujuan dari kita menikah, apa kata Rasulullah? "Tanakahu, tanasalu, fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah." Kata Rasulullah, lebih baik kita mempunyai banyak anak dan kita bisa mendidik anak-anak kita sehingga menjadi anak yang soleh-solihah dan bisa semakin berkembang agama Islam di muka bumi ini. Dan itu salah satu kita tujuan melakukan menikah. Dan untuk anjuran yang kelima, kata Rasulullah, dianjurkan menikahi seorang wanita itu yang sepadan. Jadi kalau yang sepadan, kata orang Sunda mah yang sakupu. Muncek ninik mah kapungkur nyarios pilari jodoh teh kedah anu belah terong gitu. Cuk orang Sunda mah yang sekufu, yang sepadan, seperti itu. Karena ini yang berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha.
Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Siti Aisyah, pilihlah baik-baik tempat untuk sperma kalian dan menikahlah kalian dengan yang sepadan, dan nikahkanlah anak-anak perempuan kalian kepada mereka yang sepadan. Begitu kata Rasulullah. Jadi pilihlah baik-baik tempat. Nah, berarti apa tempat yang baik untuk menyimpan sperma itu siapa? Ya, berarti kan wanita. Berarti ini menandakan bahwa kata Rasulullah, kalau ingin punya anak yang salih-salihah, ya carilah dulu tempatnya yang baik. Siapakah tempat yang baik tersebut? Yang wanita itu tersebut. Artinya ya carilah wanita yang salihah, yang berdasarkan landasan punya agama. Dan bukan hanya itu, carilah yang sepadan dengan diri kita. Karena apa? Karena agar istrimu itu bisa memahami tujuan hidup diri kamu. Karena kan setelah kita menikah, kita kan hidup sendiri kan. Kita itu hidup bareng-bareng dengan keluarga. Untuk minimal lebih awalnya dengan istri kita. Agar istri kita itu memahami akan apa tujuan kamu di dalam hidup. Kalau udah sekufu, udah sepadan dengan istrinya, tentu istrinya itu akan lebih mendorong, memberikan kesemangatan di dalam hidup kita ini, akan tujuan hidup kita tuh mau dibawa kemana, tujuan menikah kita itu apa, sehingga akan lebih mempermudah kalau kita dapat jodoh yang sepadan dengan diri kita. Nah, itu adalah 5 anjuran dari Rasulullah ketika kita mencari pasangan hidup. Dan dilengkapi dengan yang keenam, itu adalah jika kita sudah menemukan 5 kriteria yang Rasulullah anjurkan, maka baiknya kamu itu menikah pada bulan Syawal. Mengapa? Karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku pada bulan Syawal, dan beliau pun menggauliku pada bulan Syawal. Kata Siti Aisyah, maka istri Nabi manakah yang lebih beruntung di sisinya daripada aku? Oh, Siti Aisyah merasa dirinya adalah wanita yang sangat beruntung sekali karena ditikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh mulianya dan bahagianya Siti Aisyah radhiyallahu anha ya. Nah, jadi Aisyah merasa senang apabila para wanita digauli pada bulan Syawal. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan juga Imam Ibnu Majah. Nah, itu adalah 5 anjuran Rasulullah ketika kita mau mencari untuk pasangan hidup bagi diri kita, agar hidup kitanya maslahat, agar hidup kitanya barokah, agar kita terus dikasih semangat oleh pasangan hidup kita di dalam kita menjalani hidup. Kita mau dibawa hidup ini kemana, tujuan hidup kita ini untuk apa, tujuan nikah ini untuk apa, sehingga carilah wanita yang barusan dikatakan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu juga wanita, carilah laki-laki yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat sekali ya bagi para pendengar di luar sana yang sampai saat ini belum dapat jodoh. Saya doakan semoga Allah berikan jodoh yang terbaik, jodoh yang maslahat dunia akhirat, berkumpul bukan hanya di dunia saja, berkumpul dengan keluarga yang kita cintai di akhirat kelak di dalam syurganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi para pendengar di luar sana yang pengen belajar ngaji, bisa ditengok channel Ngaji Bersama Teteh yang ingin belajar membaca Al-Quran. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.